Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ba'dahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Jamaah Badak LNJ Masjid Al-Kautsar Al-Falah Darussalam Masjid Al-Furqan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dapat melanjutkan kajian ilmiah kita yang mudah-mudahan dengan ini Allah memudahkan bagi kita jalan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kepada kita tema ihram dari hadis yang ke-677 halaman 236 hingga halaman yang ke-237 dari kitab Subulus Salam jilid yang kedua. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan dari Ash-Shahab bin Jaisamah Al-Laisi bahwasanya ia menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keledai liar sejenis zebra yang ketika ia hantarkan itu kepada beliau berada di Al-Abwa atau di Waddan. Ketika hadiah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menolaknya seraya mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak menolaknya darimu, namun halnya kami dalam keadaan ihram." Muttafaqun alaih. Penjelasan dari kalimat ini bahwasanya Ash-Sha'ab bin Jaisamah Al-Laisi ia menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keledai liar dari sejenis zebra yang dalam riwayat yang ia sebutkan, keledai liar itu masih dalam keadaan menetes darahnya. Dalam riwayat lain, daging pinggul keledai liar. Dalam riwayat lain, tungkai keledai liar. Yang semua ini ada di dalam riwayat Muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu beliau berada di Al-Abwa atau dalam suatu daerah di Waddan. Lalu beliau menolaknya seraya berkata, "Sesungguhnya kami tidak menolak hadiahmu, akan halnya kami dalam keadaan sedang berihram." Jamaah yang berbahagia, mengenai tafsir hadis, mereka berkata, hadis ini menunjukkan bahwasannya daging buruan tidak halal bagi orang yang sedang dalam keadaan berihram secara mutlak. Karena di dalam hadis ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya, beliau beralasan bahwa beliau dalam keadaan berihram dan beliau tidak bertanya apakah orang tersebut berburu khusus untuk diri Nabi atau tidak. Sehingga dengan cara itu dapat mengkompromikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah sebelumnya, dan telah diketahui bahwasannya mengkompromikan hadis-hadis tersebut adalah suatu hal yang baik daripada mengabaikan sebagian hadis lainnya. Yang mana ditambahkan lagi bahwasanya hadis Abu Qatadah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan cara yang baik.
yang beliau dalam meriwayatkan hal itu berdasarkan dengan dasar-dasar yang baik, kemudian dikompromikan dengan hadis Sa'ab sehingga menjadikan hadis ini semakin berkualitas. Sebagaimana dikatakan, sesungguhnya aku memburunya untuk kamu. Dan bahasanya saat itu beliau menyuruh para sahabat untuk memakan dan beliau tidak ikut memakannya. Saat aku beritahu bahwa aku memburu hewan tersebut untuknya, Abu Bakar An-Nisibi berkata, ungkapan saya membunuhnya untuk kamu dan bahwasanya beliau tidak memakannya, saya tidak mendapati seorang pun mengatakannya di dalam hadis ini kecuali Ma'mar. Sedangkan menurut saya, Ma'mar adalah seorang yang sikoh jika meriwayatkan sendirian tidak bermasalah, kemudian ada tambahan lafaz di atas yang didukung oleh hadis Jabir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita agar seseorang ketika dia mendapatkan hadiah, hendaklah ia menerimanya. Inilah salah satu dari fadilah keutamaan hadis ini, bagaimana seorang ketika dia mendapatkan hadiah dari seseorang, yang diutamakan adalah menerima dari hadiah itu sendiri. Dan jika seorang itu menolak hadiah itu, hendaknya ia mengungkapkan alasan kenapa dia menolak. Ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita kenalkan di dalam lingkungan kita. Kemudian, dalam hal yang lainnya, dalam riwayat-riwayat yang ada, mendukung tentang kaitan seorang yang tidak memakan daging keledai ini tatkala sedang berihram, sehingga Syafi'i pun berkata, seandainya pada kejadian sebenarnya Asy'ab menghadiahkan keledai dalam keadaan hidup, maka seorang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk menyembelih keledai liar itu. Dan seandainya ia menghadiahkan dalam bentuk daging, maka bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui orang tersebut telah berburu untuknya. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging tersebut itu adalah hadis yang doif, sebagaimana didoifkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu ia lebih memilih bahwa riwayat yang lebih kuat, yakni riwayat yang menyebutkan daging keledai dengan berargumen tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan keledai. Karena kadang-kadang bagian dari sesuatu disebutkan secara mutlak, ada juga yang disebutkan tidak secara mutlak. Yang itu semua sering dibahas di dalam ilmu-ilmu bahasa. Di samping itu jamaah sekalian, kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa yang dihadiahkan adalah sebagian dari keledai. Dan sebenarnya yang diperselisihkan bukanlah mana bagian yang dihadiahkan, dan itu pun tidak saling mematahkan hadis tersebut. Karena bisa jadi bagian yang dihadiahkan ialah sisi bagian pinggul yang terdapat padanya tungkai keledai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hadis terkait dengan ihram, tentang tidak diperbolehkannya seorang yang ihram memakan keledai, baik hasil buruan ataupun hasil yang didapatkan ketika dia tidak sedang berburu. Termasuk menyembelih pun tidak diperkenankan ketika seorang dalam keadaan berihram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian keilmuan kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, dan bisa memberikan barokah tambahan keilmuan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.